Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Gita Saputri, NPM 201201009, kelas 2F, Prodi PGSD, Universitas PGRI Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas politik dan kenegaraan dalam PKN SD, yaitu analisis materi pembelajaran PKN di SD. Analisis materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Saya mengambil dari buku kelas 3 semester 2. Tema 8 yaitu Praja Muda Karana. Buku tematik yaitu tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2018. Subtema ke-1 yaitu Aku Anggota Pramuka. Dalam subtema 1 ini, di pembelajaran pertama tidak ada kompetensi dasarnya. Di pembelajaran kedua, ada 1.1, yaitu menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala benteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.1, yaitu bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.1, yaitu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 4.1, yaitu menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, di pembelajaran ketiga tidak ada kompetensi dasarnya. Di pembelajaran keempat ada 1.1, yaitu menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala benteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.1, yaitu bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.1, yaitu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 4.1, menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Di pembelajaran kelima, ada 2.1, yaitu bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.3, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Di pembelajaran ke-6, ada 1.1, menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala benteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 3.1, yaitu memahami arti gambar pada lambang negara. Ringkasan uraian materi pada subtema ke-1 di pembelajaran kedua, yaitu lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan negara Indonesia. Burung Garuda terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, kepala burung Garuda yang menoleh ke sebelah kanan. Kedua, leher pada burung Garuda terdapat perisai yang menyerupai jantung. Ketiga, leher, sayap, dan ekor memiliki sejumlah bulu. Keempat, perisai yang dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Kelima, Garuda yang mencekam pita yang bertuliskan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di pembelajaran keempat, yaitu setiap perlombaan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tetap bersikap santun saat kita berhasil dan berlapang dada serta tidak mudah menyerah di saat mengalami kegagalan. Kita harus bisa untuk bersikap patriot yang sopan dan kesatria dalam sebuah pertandingan. Adapun warna-warna dalam lambang negara yaitu Garuda Pancasila yang masing-masing dari warnanya itu memiliki arti khusus. Warna dan artinya pada lambang negara tersebut yaitu warna putih berarti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna hitam berarti keabadian. Warna merah berarti keberanian. Warna hijau berarti kesuburan dan kemakmuran. Warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Di pembelajaran kelima, ada beberapa lambang pramuka pada daerah di Indonesia yang pada setiap daerahnya itu memiliki gambar yang berbeda-beda.
sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah, di mana tujuan semua anggota pramuka di Indonesia tetaplah sama. Keragaman tersebut sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, kata tunggal berarti satu, dan kata Ika berarti juga. Jadi, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas keberagaman budaya, agama, dan kepercayaan. Keragaman tersebut merupakan kekayaan kebudayaan yang harus disyukuri dan dipelihara. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus saling menghormati, menyayangi, menghargai, dan menerima segala perbedaan yang ada. Di pembelajaran ke-6, pada bagian dada terdapat perisai yang di dalamnya terdapat 5 lambang atau sila. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Subtema kedua yaitu Aku Anak Mandiri. Di dalam subtema kedua ini, di pembelajaran pertama tidak ada kompetensi dasarnya. Di pembelajaran kedua ada 1.1, yaitu menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.1 yaitu bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.1 yaitu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 yaitu menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, di pembelajaran ketiga tidak ada kompetensi dasarnya. Di pembelajaran keempat, kelima, dan keenam memiliki kompetensi dasar yang sama, yaitu 1.1 menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.1 yaitu bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.1 yaitu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 yaitu menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Ringkasan uraian materi pada subtema kedua. Di pembelajaran kedua yaitu anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri, seperti mengambil keputusan saat menentukan nama kelompok dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah, sehingga dengan adanya musyawarah, masalah tersebut dapat terselesaikan. Bermusyawarah merupakan salah satu pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, seperti pada gambar di bawah ini ya. Di pembelajaran keempat, Udin dan teman-temannya taat dalam beribadah. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Taat dalam beribadah sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan lambang berbentuk bintang. Seperti gambar ini ya. Contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu yang pertama, Edo taat menjalankan ibadah. Kedua, sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Ketiga, Dayu sangat rajin merawat tanaman. Di pembelajaran kelima, anggota pramuka dilatih untuk memiliki keterampilan secara berkelompok, seperti saat mendirikan tenda yang perlu dengan kerjasama. Bekerja sama dan saling tolong-menolong termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin, seperti pada gambar ini. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat bermusyawarah, semua anggota diberi kesempatan untuk memberikan pendapat dan saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Hal tersebut sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang dari sila kedua Pancasila adalah rantai, seperti pada gambar ini. Nah, di pembelajaran ke-6, Udin menjadi pemimpin kelompok Barung Biru.
Udin membagikan tugas kepada semua anggota dengan adil dan merata sesuai dengan keterampilan anggota kelompok. Dengan itu, Udin sudah melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas, seperti gambar ini. Subtema ketiga yaitu Aku Suka Berpetualang. Di subtema ketiga ini, di pembelajaran pertama tidak ada kompetensi dasarnya. Di pembelajaran kedua ada 1.3, yaitu mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. 2.1 yaitu bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 3.4 yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Di pembelajaran ketiga tidak ada kompetensi dasarnya. Di pembelajaran keempat ada 3.3 yaitu menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 3.4 yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Di pembelajaran kelima ada 1.3 yaitu mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. 1.4 yaitu mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. 2.1 yaitu bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Di pembelajaran ke-6 ada 3.4 yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 4.4 yaitu menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Ringkasan uraian materi pada subtema ketiga. Di pembelajaran kedua yaitu Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Keberagaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan kebiasaan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Contoh perilaku yang menerima dan menghormati perbedaan sebagai rahmat dari Tuhan, yaitu Udin dan Edo tetap rukun berteman walaupun berbeda agama. Yang kedua, Siti dan Dayu tetap rukun berteman walaupun berbeda suku. Ketiga, walaupun berbeda pendapat, Beni dan Lani tetap rukun berteman. Nah, sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Meskipun memiliki banyak suku, bangsa, dan agama, tetapi semua tetaplah satu, Indonesia. Di pembelajaran keempat, Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Perairan menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk pantai. Ikan yang melimpah dan keindahan lautnya bisa dijadikan sebagai tempat wisata yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam juga kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragamnya rumah adat dan pakaian adat yang membuat Indonesia menjadi semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Di pembelajaran kelima, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa, dan agama. Berbagai jenis perbedaan disebut juga dengan keberagaman, seperti keberagaman pengalaman saat mengunjungi suatu tempat. Di pembelajaran ke-6, berbagai jenis makan tradisional, rumah adat, suku, pakaian adat, dan agama merupakan kekayaan dan kekuatan Indonesia. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Subtema keempat yaitu Aku Suka Berkarya. Dalam subtema keempat ini, di pembelajaran pertama tidak ada kompetensi dasarnya. Di pembelajaran kedua ada 1.1
yaitu menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.1 yaitu bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.1 yaitu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 yaitu menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Di pembelajaran ketiga tidak ada kompetensi dasarnya. Di pembelajaran keempat ada 1.1 yaitu menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.1 yaitu bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.1 yaitu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 yaitu menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Di pembelajaran kelima ada 2.1 bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Di pembelajaran keenam ada 2.1 bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Ringkasan uraian materi pada subtema keempat. Pada pembelajaran kedua yaitu bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Bekerja sama merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi warga negara yang menjaga nama baik Indonesia. Di pembelajaran keempat, yaitu salah satu aturan yang diterapkan di perpustakaan adalah aturan peminjaman buku yang dilakukan untuk keadilan agar semua anggota perpustakaan mendapat kesempatan yang sama dalam meminjam buku. Memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota merupakan sikap adil. Bersikap adil termasuk pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima diberi simbol padi dan kapas yang menunjukkan kekayaan yang dimiliki Indonesia yang harus dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan gambar di bawah ini yaitu gambar simbol padi dan kapas. Nah, di pembelajaran kelima, SD Nusantara mengumpulkan barang bekas dan buku bekas untuk dikirimkan ke sekolah atau tempat yang membutuhkan. Siti dan teman-teman bekerja sama secara bergantian. Mereka membantu mempersiapkan semua keperluan dan berdiskusi untuk mempersiapkan kegiatan agar berjalan dengan baik. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat baik dan menunjukkan sikap kepedulian terhadap sesama, bergotong royong, dan saling tolong-menolong. Di pembelajaran ke-6, beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjaga lingkungan yaitu yang pertama ada menanam pohon, kedua ada merawat tanaman, ketiga membuang sampah pada tempatnya, dan yang keempat ada mengurangi penggunaan plastik. Bergotong royong, peduli, dan mencintai lingkungan termasuk sikap pengamalan sila Pancasila. Menjaga lingkungan berarti menjaga kekayaan negara Indonesia dan menjaga rakyatnya serta menjaga keutuhan negara Indonesia dari kerusakan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.